Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Taufikur Rahman Abdullah dalam sebuah konten yang berbicara tentang kesehatan. Yang saya maksud di sini adalah pengalaman pribadi saya dalam 2 bulan ini, yaitu menurunkan kadar gula darah dalam diri saya dari tinggi hingga menjadi normal tanpa mengandalkan obat-obatan baik kimia ataupun herbal. Baiklah saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, pengalaman yang saya maksudkan adalah bahwa memang selama ini saya sudah memang mempunyai gejala penyakit diabetes ataupun gula darah yang tinggi yang sudah saya alami sejak tahun 2019 yang lalu. Ketika itu saya rawat inap dari rumah sakit. Oleh dokter katakan bahwa gula darah saya tinggi ataupun mengidap diabetes. Pada saat itu gula darah saya sekitar 260. Itu sangat tinggi sekali. Karena pada usia saya yang sudah kepala 5, gula darah yang normal itu harus berada di bawah 200 atau paling tidak 150. Itu kalau 200 juga sudah sangat tinggi. Tapi ketika itu saya sudah diberi obat selama bulan, kemudian dikasih saya harus habiskan itu hampir 10 strip obat untuk menurunkan gejala gula darah. Kemudian sudah habis saya harus kontrol lagi, kemudian diberi lagi obat penurun gula darah, sehingga saya berhenti tidak melanjutkan obat menurunkan gula darah yang diberikan oleh dokter, karena khawatir bahwa akan merusak organ yang ada dalam tubuh saya. Tapi atas dari saya dengar dari saran-saran dari beberapa orang, bisa dapat dikontrol katanya asal dengan beberapa kegiatan pola hidup, memperbaiki pola hidup, pola makan, ataupun aktivitas sehari-hari. Coba dengan obat itu demi untuk menghindari efek obat-obatan yang saya takut khawatir akan lebih merusak tubuh saya. Sejak saat itu saya tidak pernah lagi kontrol gula darah. Saya hanya melaksanakan kontrol gula darah mungkin hanya selama 2 bulan. Tapi saya coba berolahraga, tidak mengurangi makanan yang manis, rajin berolahraga. Tapi selain itu saya tetap pola hidup seperti orang yang biasa. Saya masih sering bablas minum yang manis-manis, makanan yang manis-manis, makan nasi banyak, nasi putih yang banyak, minum kopi dengan gula, ditambah gula, minum teh demikian juga 2 kali sehari. Tentu saja ini tidak bagus bagi tubuh saya yang sudah usia kepala 5. Memang penyakit gula darah itu hanya timbul pada orang-orang yang berusia di atas 40 tahun ke atas. Meskipun banyak ditemui orang yang mengidap gula darah yang tinggi ataupun diabetes pada usia di bawahnya, apabila dia keturunan ataupun kebiasaan hidup yang tidak bagus. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya ingin menyampaikan pengalaman saya ini ketika pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan vaksinasi.
dengar bahwa orang yang melakukan vaksinasi itu akan melalui beberapa proses screening yang akan ditanyakan, termasuk gejala-gejala darah yang tinggi. Saya sudah khawatir itu, dan saya apabila vaksin pasti akan saya ditanyain gula darah. Benar saja apa yang saya khawatirkan ketika saya di meja screening waktu vaksin pada bulan Juni yang lalu. Tugas memeriksa gula darah saya dan angkanya 398, sangat tinggi. Saya terbayang ketika itu beberapa orang dengan gula darah yang tinggi mengalami komplikasi penyakit, bahkan kematian. Ditambah lagi dengan pesan daripada pemeriksa screening agar saya segera berobat setelah vaksinasi pertama ketika itu. Lantas saja sejak itu saya sesudah vaksinasi tahap pertama, saya langsung ke puskesmas untuk berobat gula darah. Oleh dokter di puskesmas, tentu saja catatan medis saya ada di sana mengatakan bahwa saya 2 tahun yang lalu pernah sudah berobat gula darah, tapi saya tidak meneruskan, sehingga dokternya sangat marah ketika itu kepada saya, kenapa tidak melanjutkan kontrol gula darah saya dan memeriksa darah, melakukan obat penurun gula darah, obat diabetes, karena bisa saja organ-organ tubuh saya sudah ada yang rusak dengan tingginya gula darah saya. Saya terdiam atas nasihat dokter dan saya katakan saya akan coba upayakan, saya akan ikuti nasihat terutama dengan mungkin saja saya akan puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, yang menurut saya mungkin itu bisa salah satu upaya untuk menurunkan gula darah saya. Setelah itu dokter memberikan kembali obat penurun gula darah pada saya dengan beberapa strip yang harus saya habiskan selama sebulan, tambah anjuran apabila habis segera datang kembali untuk menerima obat selanjutnya. Itulah pengalaman saya awal dari pengalaman saya dengan cerita ini. Terima. Pulang dari puskesmas dengan bekal obat yang sangat banyak sekali diberikan oleh dokter. Ada beberapa 3 jenis yang harus saya habiskan selama sebulan. Saya juga katakan kepada dokter akan juga puasa Senin Kamis, bahkan mungkin puasa Nabi Daud, yaitu selang satu hari puasa, 1 hari tidak. Saya lakukan pada hari sesudah itu puasa. Sesudah kemudian saya juga akan melanjutkan 2 hari kemudian dengan puasa Nabi Daud. Ternyata saya tidak sanggup karena masuk angin, badan saya sangat lemah, tidak terbiasa puasa Nabi Daud. Muntah saya. Oleh istri saya disarankan gak usah puasa, tapi makan saja, jaga makan, tidak minum gula, tidak makan nasi putih. Saya minta saya hanya makan kentang, makan singkong dengan sayur-sayur, ikan. Jadi nasinya itu singkong atau kentang, sayurnya bebas, pakai ikan, pakai sayur, pakai buah-buahan, tapi tidak makan nasi putih, tidak juga minum yang bergula, baik kopi ataupun teh manis. Saya melaksanakan ini selama seminggu penuh, tidak makan nasi putih, tidak minum yang manis-manis, kecuali makan kentang dan singkong, tambah buah-buahan, apel ataupun pir ataupun pepaya. Saya 3 hari kemudian saya perasaan tubuh saya memang itu lemah, tidak makan nasi lagi, sudah yang konsumsi makanan yang biasanya saya makan
tidak ada lagi dalam tubuh saya. Jadi tuntutan gula yang ada dalam tubuh saya tidak terpenuhi sehingga tubuh saya merasa lemah. Tapi ada perasaan lega dalam tubuh saya, mungkin ini sudah darah saya akan sudah turun. Sehingga pada hari ke-7 sesudah saya dari dokter, kembali saya cek gula darah saya di dekat klinik ke tempat saya. Benar saja, ketika itu oleh petugas diperiksa gula darah saya itu sudah normal. Saya dikatakan gula darah saya normal, bahkan sudah mendekati orang yang puasa, yaitu 127. Coba bayangkan, dari seminggu yang lalu itu gula darah saya itu 398. Seminggu sesudah saya hanya makan singkong, kentang, sayur dan buah-buahan itu tanpa gula, tanpa nasi putih, gula darah saya sudah menjadi normal, menjadi 127, turun sebanyak 270 poin gula darah saya turun. Saya merasa sungguh ajaib sekali, takjub saya dengan penurunan gula darah saya. Bahkan saya takut, apakah ini drastis, ini berbahaya, saya pikir. Ternyata itu tidak apa-apa, bahwa gula darah saya sudah normal dengan kebiasaan makan yang seperti saya katakan tadi. Alhamdulillah, saya pikir, syukur kepada Allah. Ternyata yang saya khawatirkan selama ini, bahwa gula darah saya itu tidak akan mungkin turun menjadi normal, seperti terjadi pada diri saya. Saya akan teruskan kebiasaan ini, saya pikir. Tapi badan saya menjadi lemah. Lantas oleh saya dengar saran beberapa kenalan saya, sudah bisa makan nasi putih, nasi merah tambah dicampur nasi putih, jadi nasi seperti makan nasi putih terus merah itu kan gula darahnya rendah. Barulah hari ke-7 itu saya mulai makan nasi dan untuk menambah tenaga dalam diri saya. Dan alhamdulillah, dengan makan nasi memang itu menambah kekuatan dalam tubuh saya. Kemudian saya sudah berani makan minum manis, tapi dengan gula jagung ataupun tropicana. Itulah ternyata yang biasa dilakukan oleh beberapa orang yang melakukan pola kebiasaan hidup, hanya makan. Sejak itu saya terus hanya makan nasi merah dicampur nasi putih. Itu kadang sekali atau 2 kali sehari, paginya makan kentang ataupun singkong seperti makan nasi biasa, ataupun saya makan bubur kacang hijau. Selama seminggu kemudian, 10 hari sesudah itu, saya cek kembali gula darah saya ke klinik. Oleh dokter dia mengatakan kalau gula darah saya sudah normal. Kalau minggu yang lalu itu saya gula darahnya 120, sekarang sudah menjadi 124, turun 4 poin lagi. Walaupun tidak drastis, karena memang saya sudah makan nasi, minum teh manis dengan tropicana, gula jagung. Bahkan dokter menganjurkan untuk mengurangi penggunaan obatnya, cukup 1 kali 1 hari saja. Bahkan dalam hati saya walaupun 1 hari 1 kali, saya tidak akan lagi minum obat. Cukup, saya pikir, dengan kebiasaan yang sudah saya lakukan, hanya makan nasi beras merah, ataupun bahkan oleh teman-teman kata makan nasi yang dimasak 1 malam sebelumnya, makan besok pagi, itu juga kandungan gula yang ada di dalam nasi itu sudah sangat rendah. Tapi saya coba sampai sekarang. Alhamdulillah, memang sejak saat itu perasaan dalam tubuh saya itu sudah kebiasaan yang selama ini saya rasakan waktu
gejala gula darah saya tinggi itu sudah tidak ada lagi. Misalnya badan saya sering gatal-gatal, sudah tidak ada gatal-gatal lagi. Kemudian kalau tidur malam itu bisa 3-4 kali saya buang air kecil ke kamar mandi. Sekarang hanya 2 kali saja, menjelang tidur atau bangun pagi. Nah, itu. Jadi praktis berarti fungsi dari obat-obatan yang selama ini tidak seefektif dengan kebiasaan yang saya lakukan. Inilah yang menjadikan saya itu menjadi sangat bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa saya sudah menemukan cara untuk menurunkan kadar gula darah saya menjadi normal dengan kebiasaan yang seperti saya lakukan. Kekhawatiran saya selama ini bahwa seperti katakan orang bahwa penyakit gula itu tidak bisa disembuhkan, ternyata normal, dan itu akan bisa terus dilangsungkan hanya dengan kebiasaan hidup, kebiasaan makan ataupun kebiasaan yang lainnya. Apa terlebih mungkin ditambah dengan kebiasaan olahraga, makan vitamin, akan terjaga kebiasaan. Itu seperti yang pengalaman saya dalam 1 bulan, dalam 2 bulan ini benar-benar perasaan tubuh saya itu saya merasa sudah kembali sehat seperti ketika masih muda dulu. Gula darah itu kita tidak takut lagi terhadap kekhawatiran akan penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh komplikasi, oleh diabetes, oleh penyakit gula yang kandungan gula darah yang tinggi di dalam darah. Nah, itu barangkali teman-teman yang saya sampaikan, karena bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian. Saya bukan seorang dokter, tapi ini pengalaman hidup saya yang mungkin saja ada korelasinya dengan kesehatan, dengan kebiasaan yang kita lakukan. Bisa diikutin apa yang saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, terutama yang usianya sudah mulai di atas kepala 4, terlebih kepala 5 ke atas. Bisa dilaksanakan apa yang sudah saya laksanakan terhadap mengatasi kandungan gula darah yang tinggi di dalam tubuh. Terima kasih, sampai ketemu dalam konten yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.